yang bertanggung jawab atas kematian 6 santri FPI itu. Nah, yang bertanggung jawab itu sebenarnya Rizik Syihab sendiri toh ya. Ya tuntut dirimu sendiri, Rizik gimana otak? Lah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di alam sana nyesel tuh. Iya. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Pasti Rizik Syihab juga ngomong begitu tuh, bekal nasab, saya kepret. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, perbincangan beliau ini kalau kita mau meneliti itu sangatlah menarik. Beliau memperbincangkan 6 anggota FPI yang telah gugur membela Habaib, termasuk kelompok Habaib Rizik Syihab. Di dalam penyampaian Gus Fuad dan Dr. Sugeng tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian dari 6 anggota FPI tersebut. Inilah hasil dari doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Mbak Alawi kepada pribumi Indonesia, yang mana doktrin tersebut mengakibatkan pribumi Indonesia berani mati atau berani mengorbankan nyawa untuk klan Mbak Alawi. Kenapa mereka menyangka bahwa Mbak Alawi itu adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi mereka itu menyangka mereka keturunan Rasulullah sehingga membela mereka mati-matian atau sampai dikatakan mereka berani mati. Padahal Mbak Alawi pada saat ini nasabnya masih diragukan, dan bagi pengikut tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah nasab Mbak Alawi Habaib Indonesia batal secara kitab nasab, batal secara sejarah, dan batal secara ilmiah tes DNA. Nah, kalau memang ini batal, lantas ada pembela yang menyangka bahwa mereka ini dzurriyyah Nabi, inilah salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh mereka semua dari pribumi yang tidak menyaring dulu siapa yang dia bela. Mudah-mudahan mereka semua yang gugur membela Habaib itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyesal di alam kubur karena perbuatannya. Semoga sahabat muslim dimanapun berada, ini memang sebagai contoh bahwa orang-orang Indonesia ini kalau tahu kepada dzurriyyah Rasulullah itu sudah buta mata, dalam arti tidak mau tahu, dibela mati-matian. Ya kalau asli dzurriyyah Rasulullah asli, bagi kami 100% bagus, tidak masalah. Tapi kalau palsu, maka perjuangan mereka membela dzurriyyah Nabi palsu, ya saya kira juga palsu hasilnya. Semacam itu. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada, hati-hatilah kalian di dalam menyikapi permasalahan dzurriyyah Rasul. Apakah benar dzurriyyah Rasul yang kalian bela itu asli ataukah palsu? Jika palsu, maka perjuangan kalian akan menjadi sia-sia karena ijtihad kalian itu kurang memenuhi syarat. Sesuai fakta di lapangan bahwa secara tes DNA, logika akal sehat manusia, haplogrupnya Mbak Alawi ini adalah G, haplogrupnya Yahudi juga G. Ini kenapa tidak dicerna secara rasional? Minimal itu ada keraguan bagi orang-orang yang memakai rasionalnya.
minimal ada keraguan. Jangan-jangan benar ini bahwa Habaib klan Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Rasul. Itu angka minimal bagi orang yang berakal sehat ya, minimal itu. Kalau masalah penghormatan, kita wajib menghormati Habaib yang berilmu, kita wajib menghormati Habaib yang berakhlak, tapi bukan karena dzurriyyah Nabi, bukan karena dzurriyyah Nabi. Kalau kita menengok ke belakang, itu masalah asal usul dari Ba'alawi di Indonesia, sebagaimana Gus Abbas Buntet ini menyampaikan bahwa Ba'alawi yang diawali dari hadirnya Habib Utsman ke Indonesia ini didatangkan oleh Belanda untuk menandingi perjuangan para ulama Indonesia waktu itu dengan mengaku dzurriyyah Nabi. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang Habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda, bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya Habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Lantas di kemudian hari, saat Belanda ini terjadi kekalahan, mereka melanjutkan penjajahan spiritual sampai pada saat ini. Apakah memang benar? Apakah memang benar itu penjajahan? Menurut saya benar. Inilah bukti kalau mereka ini melakukan penjajahan. Sahabat muslim dimanapun berada, apa yang disampaikan Gus Abbas Buntet itu adalah membuktikan beliau itu menyampaikan dengan benar. Dari apa? Genetik dari Belanda yang menjajah Indonesia dan klan Ba'alawi, genetiknya itu sama-sama G, haplogrupnya G. Mereka ini adalah satu dari kesatuan yang sama, yaitu kaum Yahudi Askenazi. Satu, yang melakukan itu adalah genetikanya sama. Zionis genetikanya Yahudi Askenazi, Ba'alawi juga Yahudi Askenazi. Modusnya juga sama, memalsukan makamnya sama, mengklaim sejarahnya sama, membelokkan sejarah sama. Kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah, kekasih Allah juga sama. Yang namanya Ba'alawi banyak sekali wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Makanya kalian kalau seumpama menjelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Bakar Asy-Syibli Qutbul Aqtab, kalian harus tekankan ini wali kutub beneran, bukan wali kutub Ba'alawi. Itu bagi orang-orang yang masih belum diracuni oleh doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Habaib, yang sudah terkontaminasi oleh doktrin Habaib, mulai dari cerita-cerita leluhur Habaib sudah masuk ke hatinya, atau mereka yang sudah berguru kepada Habaib, atau mereka yang sudah menjadi saudara dengan Habaib, mungkin menantunya, besannya, itu tidak akan menerima alasan apapun bahwa tetap mengatakan Habaib ini adalah keturunan Rasulullah. Itu rata-rata yang siapapun yang terkena kontaminasi dari doktrin-doktrin Habaib. Sahabat muslim dimanapun berada, di dalam pandangan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang pertama itu ingin bukti kitab sezaman antara abad keempat 5, 6, 7, 8, 9 ini ada tulisan yang menceritakan atau data yang tertulis bahwa
Ahmad bin Isa itu punya anak 4. Ini di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 cuma 3 ini. Lantas di abad ke-10 itulah ada kitab baru yang menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa ini ada 4. Menjadi 4 setelah 550 tahun. Ya ini yang dipertanyakan, kenapa di abad ke-4, 5, 6, 7, 8 tidak menceritakan nama Ubaidillah? Apakah belum lahir? Pertanyaannya sebenarnya cuma itu. Kemana dia ceritanya? Alasannya apa? Harus diberikan alasan yang rasional, yang bisa dicerna secara akal sehat. Oh, Ubaidillah itu tidak ditulis karena ini. Misalnya kitab abad ke-6 yang dibaca Kiai Imad itu kan namanya anak dari Ahmad bin Isa itu 3. Tidak ada nama Ubaid. Kenapa coba? Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Semacam itu. Kenapa? Kemana dia? Tuh. Dan yang kedua yaitu terkait sejarahnya Ahmad bin Isa tidak punya gelar Al-Muhajir. Ini belum ada data yang valid, berarti makam yang ada di Yaman itu adalah palsu karena masih ditemukan di abad ke-9 dan tidak ada referensi untuk itu. Dan juga yang ketiga, masalah tes DNA. Kenapa Pak Alawi ini haplogrupnya bisa ke Yahudi, sedangkan Duriah Rasul secara internasional diketahui J1? Ini kenapa? Pak Alawi yang mengaku keturunan Nabi ini haplogrupnya kok bisa G, kok bisa ke Yahudi? Bukankah ini menjadi pertanyaan juga? 3 inilah yang harus dijawab, sehingga dengan jawaban tersebut patahlah tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan jika tidak dijawab, berarti tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah benar adanya bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia putus nasab kepada Rasulullah SAW. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.